Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyar muslimin jamaah salat maghrib yang senantiasa Allah muliakan dan Allah berkahi. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuja dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan sebagai orang-orang hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kepada umat yang setia melaksanakan dan juga menghidupkan sunnah serta ajaran beliau sampai kiamat. Ma'asyarul muslimin jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan. Di awal tahun ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi umur kita, waktu kita, dan Allah juga senantiasa membimbing kita setiap langkah kita, setiap urusan kita, agar kita selalu mendapatkan taufik, agar kita senantiasa diselamatkan dari berbagai kemaksiatan, berbagai musibah, agar senantiasa Allah luruskan niat kita, Allah luruskan langkah kita, dan kita diselamatkan dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan, sehingga insya-Allah Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kajian kita adalah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in, yaitu kitab hadis yang memuat 42 hadis kurang lebih yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu urutan hadis yang ke-38 tentang kewalian atau tentang wali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan sesuatu yang telah aku wajibkan terhadapnya, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya,
Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku pasti akan melindunginya. Hadis Bukhari. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini secara garis besar hadis ini temanya adalah tentang wali. Di mana di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, itu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, bahwasanya dia berfirman, barang siapa yang musuhi waliku, berarti ia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah. Berarti wali itu betul ada, ya. Apakah yang dimaksud dengan wali? Secara bahasa makna wali itu adalah dekat, ya, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena wali itu sendiri pengertiannya disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surah Fussilat. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak ditimpa rasa takut dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi ini pengertian yang harus diketahui oleh setiap muslim, bahwa wali itu tidak bisa kemudian dibatasi dengan tanda-tanda yang seringkali digambarkan seperti orang yang mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki kecuali oleh yang mereka anggap sebagai wali, ya. Bukan seperti itu, karena pemahaman di dalam urusan agama harus dikembalikan kepada Al-Quran, harus dikembalikan kepada sabda Rasulullah SAW, harus dikembalikan kepada penjelasan para ulama. Seperti apa para ulama menjelaskan? Maka dalam tema ini para ulama itu telah sepakat yang dimaksud dengan wali itu di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Nah, itulah wali. Sehingga tingkat kewalian itu bisa berbeda sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang. Bagaimana kualitas kewaliannya itu sangat ditentukan oleh kualitas keimanan dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas untuk beberapa individu tertentu saja yang ditandai dengan khariqul 'adah. Di dalam bahasa Arabnya adalah karomah tertentu yang mungkin oleh sebagian orang itulah satu-satunya tanda kewalian, ya. Padahal tanda kewalian itu bukan satu-satunya adalah karomah, ya. Karomah itu pun juga harus betul-betul diukur, ya, sehingga tidak sembarangan seseorang itu kemudian menganggap orang lain itu adalah seorang wali, sementara orang beriman itu tidak dianggap sebagai wali. Jadi pengertian secara umum, wali itu adalah setiap orang beriman dan setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkat kewaliannya itu sangat berbanding lurus dengan tingkat dan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanan seorang dan ketakwaan seorang kepada Allah, maka semakin tinggi pula tingkat kewaliannya. Maka semakin tinggi pula karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali itu. Sedangkan iman ataupun takwa itu sendiri seperti yang kita pahami bersama adalah al-imtithal bi awamirillah wa ijtinab nawahihi, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Maka tidak mungkin seseorang itu dikatakan wali kalau ia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Jadi sekali lagi, orang itu akan dikatakan wali, akan dikatakan bertakwa manakala ia terbukti taat patuh di dalam menjalankan perintah Allah, perintah agama ini, dan juga di dalam menjauhi segala larangan Allah, larangan di dalam agama-agama ini, ya.
Apa saja perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada setiap orang beriman itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja larangan-larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk menjauhinya. Sehingga ya, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, meskipun mengaku sebagai wali, itu bukan wali. Oleh karena itu ada sebuah kitab, ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya Allah wa Auliya Syaitan, yaitu perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Berarti wali itu ada dua. Ada wali Allah, mereka dalam beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dan ada wali syaitan, ya. Tentu yang sebaliknya, kriterianya adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan iman oleh Allah, diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dengan keimanan tersebut bukan malah semakin taat kepada Allah, justru semakin menentang Allah Subhanahu wa taala, semakin berani melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini dikatakan sebagai wali syaitan, ya. Wali syaitan. Nah, tentunya masing-masing daripada kedua kelompok itu, baik itu kelompok wali Allah maupun kelompok wali syaitan, mempunyai ya pendukung dan juga ya memiliki kriteria maupun ciri-ciri dan juga tanda-tanda, ya, dan juga mempunyai pengertian tersendiri, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam pembahasan di hadis ini, bahwasanya setelah ditetapkan adanya wali Allah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah menetapkan di sini kecintaan Allah terhadap wali. Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum mencintai orang beriman. Secara umum mencintai orang beriman. Dan keimanan itu sendiri salah satu bentuk cinta Allah kepada seorang manusia. Jadi ketika manusia itu lahir sebagai orang yang beriman, itu bukan sembarangan nikmat ketika Allah berikan kita nikmat berupa keimanan dan ketakwaan. Ya. Kalau harta benda, ya mungkin Allah berikan kepada setiap manusia. Setiap manusia yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang bermaksiat, ya, yang patuh, yang melawan, yang sombong maupun yang sebaliknya, Allah berikan segala perkara dunia ini. Sebagaimana Allah berikan kekayaan kepada Qarun, ya, kita tahu bagaimana kehidupan Qarun, ya. Sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun, dan kita tahu bagaimana Al-Quran menceritakan, mengisahkan tentang Fir'aun. Dengan kekuasaannya dia justru menentang Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Qarun, dengan segala kekayaannya dia justru, ya, sombong dengan kekayaannya tersebut. Tapi semuanya itu berakhir dengan kebinasaan. Ada juga hamba Allah yang saleh, bahkan seorang Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diberikan kekuasaan, diberikan harta benda, diberikan kemampuan, ya, bisa berbicara dengan bahasa binatang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah perkara dunia ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya adalah dunia ini bukan menjadi ukuran Allah cinta kepada manusia, karena buktinya Allah berikan tanpa memandang bulu, tanpa pandang agama, kepada setiap manusia sesuai dengan kadar rezekinya masing-masing. Tapi kalau keimanan, tidak setiap manusia itu Allah berikan, betul ya? Tidak setiap manusia itu Allah berikan, ya. Ada orang kaya tapi tidak Allah berikan dia keimanan. Ada orang miskin tapi Allah berikan dia keimanan. Sedangkan iman itu nanti di akhirat satu-satunya syarat manusia masuk surga. Tiket masuk surga itu keimanan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran itu, barang siapa yang memilih agama di luar Islam itu sebagai agamanya, maka agama tersebut tidak diterima, ya. Barang siapa memilih agama di luar Islam, maka agama tersebut tidak diterima oleh Allah SWT.
Bagaimanapun orang itu berbuat baik dengan harta kekayaannya, kalau dia tidak punya iman, maka kebaikannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada manusia yang nanti punya amal yang banyak, namun tiba-tiba amal kebaikannya tersebut Allah jadikan bagaikan debu yang diterbangkan angin, atau bagaikan aneh-aneh. Kalau misalkan kita buka jendela di pagi hari, begitu ada cahaya matahari masuk melalui ventilasi udara, kita akan melihat ada banyak sesuatu yang berterbangan. Nah, seperti itu artinya tidak berbekas sama sekali. Ya, karena ada kekufuran yang menghalangi amalan tersebut diterima, atau adanya kesyirikan yang menjadi penghalang utama sebuah amal itu diterima. Ya, karena itu sangat perlu kita ketahui amalan-amalan, ya, apa saja yang bisa hangus, bisa terhapus oleh sebab dosa-dosa manusia, agar kita betul-betul tidak menjadi orang yang merugi. Ya. Kemudian juga di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu perkara, ya, yang paling Allah cintai. Dan perkara yang paling Allah cintai, perkara yang paling Allah cintai pada diri manusia itu adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan pada kita. Jadi apa saja amalan-amalan yang telah Allah wajibkan kepada kita, lalu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah perkara yang paling Allah cintai. Karena di sini dikatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya." Dan hambaku itu tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menjalankan sesuatu yang telah aku wajibkan. Jadi amalan wajib itu tidak bisa dikalahkan oleh amalan sunnah sebanyak apapun. Jadi ini satu kaidah dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ada orang yang berinfak banyak dengan harta kekayaannya, bersedekah, ya, dermawan, pemurah, ya, ringan tangan, ya, tapi bukan ringan memukul, ya, ringan harta lah mungkin, ya. Hartanya tuh seperti hujan, artinya tidak terbatas, ya. Kan ada yang seperti itu, gemar membantu, gemar bersedekah, ya. Nah, ini luar biasa ini, karena Nabi sendiri beliau memberikan tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Siapapun kalau yang datang kepada Rasulullah berikan dalam masalah dunia, beliau tidak takut. Ya, ada orang yang seperti itu. Tetapi kalau dia meninggalkan yang wajib, nah ini kebalik. Ya, maka kaidahnya adalah kita mesti apa? Kita mesti dahulukan yang wajib dulu, mengutamakan yang wajib. Yang wajib itu prioritas nomor 1 dalam ibadah kita. Urusan ibadah yang wajib kita letakkan sebagai nomor 1. Ya. Karena apa? Karena tidak mungkin bisa dikatakan orang itu imannya sempurna dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah yang sangat banyak, kalau kemudian amalan yang wajib tinggalkan. Dia tidak memperhatikan, dia mengabaikan yang wajib. Kada sholat, yang penting kita sedekahnya. Ya. Ulun memang kada sholat, tapi ulun baik lawan tetangga, ulun baik lawan beratan orang, ulun bersedekah, ulun dermawan. Tapi pian meninggalkan yang wajib, yang Allah perintahkan pian kada laksanakan. Ya, yang menjadi bukti keimanan yang paling utama gasan pian itu adalah mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang wajib. Yang dikatakan hamba Allah itu taat ketika dia melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan. Nah, baru kemudian setelah kita menempatkan yang wajib sebagai urutan pertama dalam urusan ibadah, baru sempurnakan yang wajib itu, maksimalkan yang wajib itu dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka tidak bisa, hadirnya Allah muliakan, kita mendekatkan diri kita kepada Allah kalau tidak mengerjakan yang wajib. Ya, ini mungkin seperti apa ya?
Kayak kita mungkin membangun rumah, kadang hendak pakai pondasi, hendak membangun rumah yang kuat, yang kokoh, tapi pondasinya karena dikokohkan pakai kayu-kayu miranti, sedangkan dindingnya yang dia gunakan dinding ini pakai kayu ulin, ya kan? Ya pasti roboh. Amalan yang sunnah, gemar luar biasa, ya. Memang baik sih itu, luar biasa lah, baik luar biasa, ya. Tapi giliran sholat, kesiangan sholat subuh. Apalagi penyebabnya sesuatu yang yang belum tentu sunnah, bahkan mungkin Allah a'lam bishawab, ya, itu amalan-amalan yang bisa melalaikan. Banyak yang seperti itu. Ini kadang menyambat siapapun, ada ya. Tapi ya itulah fenomenal ya. Ya, jadi ulun sendiri pernah melihat mana ada orang yang sholat subuhnya jam 7. Dari mana? Dari tempat sana. Sholat jam 7. Amalannya tuh mulai malam. Hadirin yang Allah muliakan, jadi cukup sampai di situ. Artinya adalah yang wajib itu tidak bisa dikalahkan walaupun satu amalan wajib oleh ribuan amalan sunnah, tak bisa sama sekali. Ya, meskipun mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah. Sedangkan yang berikutnya, ya, kedudukan amalan yang sunnah dalam agama Islam kita seperti apa? Berdasarkan hadis ini, amalan sunnah itu dilaksanakan setelah kita menyempurnakan dan menjaga merawat amalan-amalan yang wajib dengan tekun, dengan komitmen, ya, secara kontinu dan istiqamah. Itu fungsi daripada amalan yang sunnah itu adalah apa? Untuk meningkatkan derajat kewalian kita. Untuk meningkatkan derajat kewalian kita. Kenapa? Karena, ya, hamba yang Allah cintai ternyata adalah ketika hamba tersebut rajin bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Maka dikatakan di hadis ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau ada yang terus-menerus mengerjakan yang sunnah, tentu yang wajib dia sudah selesai. Perkara wajib itu sudah selesai bagi dia. Ya. Sudah sempurna rukun Islamnya. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Kalau kita menghitung rukun Islam kita, kadang-kadang ada yang bolong. Ada yang tanggal 1 atau 2. Bila Tuhan kada sanggup lagi fisik kita, puasa kada. Ya. Bila duit kada bisa, fisiknya sehat, haji, tanggal haji kurang. Atau bisa duit banyak, fisik kada kuat, tua renta, sakit-sakitan, ya, nauzubillah min dzalik, penyakit berat, kada juga tulakan haji. Jadi dua-dua ini harus terpenuhi sebagai syarat wajib haji. Syarat wajib haji, sehat secara fisik dan juga mempunyai kemampuan finansial, baru dia wajib melaksanakan ibadah haji. Ya. Bila miskin, kada kawa berzakat. Jadi haji belum bisa, ya. Karena miskin belum bisa juga melaksanakan zakat. Karena Tuhan kada kau sanggup juga hendak puasa 3 aja dia belum. Jadi cuma sholat aja yang dilaksanakan. Zakat, puasa udah tua, zakat kada kawa miskin. Jadi sebenarnya rukun Islam ini untuk apa? Bukan pasrah. Sudahlah pasrah. Itu sebenarnya motivasi. Memotivasi kita. Ya. Kayak ibaratnya ini surga. Ada neraka, ada surga. Pasrah aja lah, terserah Allah mau masuk surga atau enggak. Bukan. Allah ciptakan surga supaya kita kejar surga dengan amalan yang Allah perintahkan dan dengan sunnah. Adanya neraka Allah ciptakan
Kita jauhi dengan cara menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi rukun Islam ketika diwajibkan zakat artinya apa? Menjadi orang kaya, menjadi orang sanggup. Ya, sehingga setiap tahun itu ada peningkatan dari mustahik menjadi muzaki. Ini langganan tiap tahun, orangnya itu terus mustahiknya. Tahun depan itu lagi, tahun depan 10 tahun gitu. Kada berubah orangnya itu terus. Makanya Baznas itu kemudian mengelola bagaimana harta yang dikumpulkan menjadi harta zakat diberdayakan untuk peningkatan ekonomi mustahik, seperti yang dilaksanakan oleh Jmu. Ya, bagaimana memberdayakan ekonomi lemah melalui perekonomian mikro. Jangan kalah sama bank. Bank memberikan program kredit usaha. Udah kredit pulang, ya kalau untung. Kalau buntung, kada kamu muliakan. Tapi zakat, ya Allah Subhanahu Wa Taala jamin bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, itu artinya adalah kita kejar bagaimana menjadi orang yang mampu dengan harta zakat. Kalau pajak memang betul. Dikejarnya kita oleh pemerintah dengan aturan-aturan. Tahun 2025 ini kita mengawali tahun dengan penuh apa? Ya kan? Itu pajak, zakat kurang dapat perhatian dari pemerintah kita. Padahal mayoritas negeri ini beragama Islam. Siapa yang kada tahu tentang zakat? Semua kita tahu tentang zakat. Bahkan mereka yang direksi-direksi di perpajakan tahu itu zakat. Dibandingkan dengan pajak, ya kan? Dari mana asal muasalnya? Tapi zakat, insyaallah sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz itu enggak ada yang mustahik zakat, enggak ada lagi. Karena apa? Masyarakat yang diberi pimpin sudah naik derajatnya menjadi muzaki. Karena syarat untuk menerima harta zakat dia miskin, dia fakir. Salah satu dari 8 golongan, lil fuqara wal masakin ibnus sabil. Fa fi sabilillah wal gharimin, orang yang berhutang banyak dan sebagainya. Nah, itu tidak ditemukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sehingga apa? Zakat itu kemudian dialihkan untuk pembangunan. Itu luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ya, amalan sunnah ini akan mengantarkan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba lantaran senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah, maka inilah yang akan terjadi. Yang pertama, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Hamba ini ya, yang sudah beres urusan wajibnya, udah beres urusan amalan sunnahnya, dia Allah akan menjadi pendengarannya yang digunakan hamba ini untuk mendengar. Maksudnya gimana? Bukan berarti dia mendengar seperti pendengaran Allah, karena sifat Allah itu maha sempurna dari segala sisi. Allah punya sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Bagaimana sifat Allah? Ya, kita imani sebagaimana Allah sebutkan, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaidah ulama, isbat ma asbatahu Allah wa rasuluhu fi kitabihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kaidah dalam menetapkan sifat bagi Allah, kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya sendiri dan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat bagi Allah dalam hadis-hadis beliau. Mengimaninya ya, tanpa mengubah maknanya sama sekali, ya kan? Tanpa mengingkarinya sama sekali dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mencakwilnya. Ya. Allah alam ya. Mungkin kalau ngomong masalah ini terlalu dalam, mungkin bingung juga kita nanti. Maksud hadis ini adalah hamba tersebut
akan dijaga oleh Allah pendengarannya. Kalau kita ini gampang mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai, mendengar, mohon maaf, penyakit sosial ini diantaranya apa? Ghibah ya. Ghibah ini menu yang paling enak. Nah, bila berkumpulan ibu-ibu, sidin tu mulai sudah tuh. Pokoknya kada kerasaan 2-3 jam kita menghilangkan pahala kita sendiri, ya kan? Tapi kalau seorang hamba, seorang wali, ini dia mendengar yang Allah cintai. Ya. Dia mendengar Al-Quran misalnya. Dia mendengar nasihat yang disampaikan. Dia mendengar perkataan para ulama. Dia menjaga pendengarannya dari sesuatu yang Allah murkai. Dan ini banyak sekali. Berita bohong, mudah masyarakat percaya sama kita. Percaya hoax. Ini tidak lepas daripada pengaruh daripada teknologi media sosial. Sudah sedemikian rupa, sehingga setiap kejadian kita komentari. Apapun kejadiannya, mengomentar. Seperti pemain sepak bola dikomentari oleh para komentator ya. Mereka pintar, suruh main bola nggak bisa nendang. Pintar berkomentar orang kita ini, orang Indonesia ini. Kejadiannya di bulan dikomentari juga, padahal nggak ada penting sama sekali, ya kan? Nggak paham dia, ya. Maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Jadi Allah akan jaga sehingga dia hanya mendengar apa yang Allah sukai, atau apa yang Allah tidak murkai. Lagu itu kan melalaikan. Coba tanya anak-anak muda, anak-anak milenial. Mereka hafal semua lagu pop itu. Tapi disuruh hafal surah ini, surah itu, apa dia nggak bisa baca Al-Quran. Apakah mereka itu bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana keluarga Nabi, siapa saja sahabat-sahabat Nabi itu, bagaimana Nabi berjasa dalam kehidupan kita hari ini sampai hari kiamat menjadi orang beriman. Itu yang tidak disadari oleh anak milenial, sehingga krisis keteladanan penyebabnya adalah mereka minim sekali edukasi tentang sirah nabawiyah. Padahal apa? Kita mengenal Nabi membuat kita mau surga. Sebaliknya kalau kita, anak-anak muda kita, remaja, apa yang bisa diambil manfaatnya dari mengenal orang-orang yang seperti itu? Ya, mungkin mengenal penyanyi, ya, mungkin ahli musik atau pemain sepak bola, ya. Sama sekali tidak ada feedback faedah dunia ini, apalagi akhirat, apalagi agama nggak ada. Sementara Allah mengatakan, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada qul ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi kalau telinga ini sering dipakai mendengar musik, itu akan ditanya, kamu sudah saya berikan telinga, kau pakai untuk apa telinga? Dan saat itu manusia nggak bisa menghindar. Jawabannya pasti spontan itu, karena yang menjawab itu bukan lagi mulut. Yang menjawab itulah kaki tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan manusia akan berbicara kepada Allah dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian kepada Allah. Tangan ini pernah kemana, kaki ini pernah melangkah kemana. Sehingga jemaah Allah muliakan, seorang wali Allah itu akan dipelihara oleh Allah pendengarannya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu. Nabi ketika masih anak kecil dibawa sama temannya
untuk menyaksikan ya budaya tradisi jahiliyah, nyanyian jahiliyah. Apa yang terjadi? Allah bikin Nabi Muhammad tertidur sampai kemudian besok siang matahari sudah masuk waktu duha, baru beliau terbangun. Diajak lagi beberapa waktu kemudian sama teman-teman anak-anak. Nabi kita hebat, luar biasa. Dari mulai kecil pendengaran, penglihatan hati Nabi sudah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tertidur lagi Nabi. Dan itulah kali terakhir. Setelah itu Nabi dijaga sama Allah pendengaran. Enggak pernah lagi ada keinginan sama sekali untuk hadir di event-event jahiliyah. Kalau sekarang mungkin apa ini? Konser-konser, ya. Kan sering konser-konser. Kadang-kadang kita lihat itu macam-macam. Ya kan? Kalaupun ada yang nuansanya agama, itu nuansanya agak miring sebelah. Ya kan? Belum menjadi budaya kita. Bagaimana memberikan istilahnya pencerahan akidah, pencerahan ilmu kepada milenial. Padahal itu sangat penting sekali. Ya. Maka jamaah Allah muliakan. Kemudian yang kedua, hamba yang Allah angkat sebagai wali, yang Allah cintai ini akan melihat dengan penglihatan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ia tidak melihat kecuali yang Allah suka. Allah jaga penglihatannya dari hal-hal yang Allah murkai. Ya. Apa saja sesuatu yang Allah murkai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu melihat sesuatu langsung lari ke pikiran. Dari pikiran masuk ke dalam hati. Hati itulah yang akan menentukan melangkah ataupun tidak. Contoh misalkan melihat duit banyak tuh pejabat-pejabat negara kita. Kalau sudah melihat duit, sudah, ya kan? Karena lingkaran-lingkaran itu tidak mudah bertahan dalam keimanan. Ya, orang yang tidak tersentuh bisa menjadi tersangka. Fitnah luar biasa di zaman sekarang. Ya kan? Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak mudah untuk mengikuti nafsunya, hawa nafsu. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu bihi. Tidak sempurna imanmu sampai hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih berat hati mengikuti sunnah Nabi, itu belum dikatakan sempurna. Kapan seorang itu dikatakan sempurna imannya? Ketika hatinya dia tunduk, apapun yang dikatakan orang-orang, tunduk pada Nabi. Mau masuk akal, mau enggak masuk akal, mau dicaci maki ataupun tidak, anggaplah ya, kita asumsikan orang sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Kata beliau, ya, al-iktisadu fi sunnah khairun, ya, minal iksar fil amal. Sedikit tapi kena pas di dalam mengamalkan yang sunnah itu lebih baik daripada banyak beramal tapi risikonya banyak. Ya kan? Jadi sedikit beramal tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada apa? Banyak beramal tapi kita nggak tahu mana di antara amal itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan hati manusia itu sangat lemah, dan sebagaimana juga dikatakan oleh siapa ini, salah seorang ulama tabi'in, al-qulub dhaifah, hati manusia itu lemah. Melihat kekuasaan, melihat harta duit, melihat apalah dunia ini, lemah. Sehingga kadang-kadang orang itu ringan untuk menggadaikan imannya, untuk mengikuti sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan imannya, hanya untuk mendapatkan apa? Duniawi. Sedikit daripada harta itu. Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah masuk dalam lingkaran-lingkaran jabatan kekuasaan, itu bahaya lagi, fitnahnya jauh lebih besar bahayanya. Ya kan? Maka
tidak heran kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, kepada para sahabat, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut kalau kamu hidup fakir, miskin. Jadi ternyata Nabi itu ya tidak seperti pikiran kita yang kalau kita itu hidup miskin takutnya luar biasa. Siapa caranya anak kita itu sebelum kita meninggal terjamin hidupnya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Kita bekerja keras, banting tulang, peras keringat. Ya, tulang-tulang dibanting-banting, keringat peras-peras. Bekerja keras. Kenapa? Karena kita betul-betul mencintai anak-anak kita. Padahal Allah mengatakan innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum. Di antara istri anakmu, mereka bisa menjadi musuh buat kamu. Bisa menjadi musuh. Bisa membuat kita lalai. Yang suatu saat bisa memusuhi kita. Bahkan bisa menghancurkan rumah tangga di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Dan banyak contohnya ya. Ada anak yang sudah terlalu jauh pergaulan bebasnya. Orang tuanya bercerai gara-gara anak. Ya kan? Gara-gara anak, seorang ibu membunuh suaminya. Jadi luar biasa. Salah di dalam mengarahkan pendidikan anak-anak, ini bisa coba lo. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, belum lagi melihat yang lain-lain, melihat maksiat. Ya, mungkin mohon maaf ini ada benda kecil bisa mengakses apapun di benda ini. Yang sebenarnya benda ini pun bisa mendatangkan pahala. Bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Bisa surga, bisa neraka ini. Ini seperti pisau bermata dua. Bisa tajam ke musuh, bisa tajam juga ke kita. Bisa menghancurkan diri kita atau bisa menyelamatkan diri kita. Tergantung bagaimana. Ya. Maka kalau kita diangkat oleh Allah, insya Allah menjadi walinya, Allah jaga penglihatan kita, Allah jaga penglihatan kita. Dan kemudian ya, kalau Allah sudah mengangkat kita sebagai wali, Allah jaga tangan kita. Ya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah jaga tangan kita. Jadi nggak sembarang menyentuh sesuatu. Ya. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang mengarah ya. Sekarang ada yang mengklaim atau orang-orang yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai guru. Kemudian datang kepadanya seorang pasien wanita yang menjadi korban ya hamil di luar nikah oleh seorang laki-laki. Kemudian setelah punya anak sama orang tua perempuan ini disuruh cerai. Tapi si laki-laki ini mau mengambil anak sama keluarga perempuan, dia nggak boleh. Ayahnya karena nggak dapat anak dari mantan istrinya, dia kemudian main dukun, ya main dukun. Lalu kenalah kemudian sihir. Lalu si perempuan ini datang kepada seorang guru yang mengaku bisa mengobati sihir. Gimana caranya? Ini ternyata luar biasa. Ya. Dia sisakan rokoknya setengah, lalu dia gosokkan di, mohon maaf, ya, di bagian sensitif perempuan tersebut. Ya. Nah ini ya luar biasa ya. Orang itu diakui sebagai seorang yang dimuliakan. Maka kita jangan mudah terkecoh. Ya. Mungkin oknum ya, oleh oknum lah. Maka tangan ini Allah akan jaga dari memegang sesuatu atau dari berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Bahkan Allah akan senantiasa memberikan taufik untuk berbuat kebaikan. Kemudian Allah jaga kaki kita sehingga melangkah ya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, terhindar dari tempat-tempat yang Allah murkai. Kemudian apabila bonus yang Allah berikan, apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan, aku kabulkan doanya,
dan apabila mempermohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi. Dan karamah para wali itu benar adanya, sesuai dengan tingkatan walinya. Sebagaimana ya karamah para sahabat. Umar bin Khattab itu suatu ketika dari atas mimbar beliau menginstruksikan pasukan ya, yang jaraknya dari kota Madinah ke lokasi terjadinya peperangan pada situ itu ribuan kilometer. Beliau mengatakan dari atas mimbar, wahai pasukan, naiklah ke gunung, naiklah ke bukit. Padahal beliau sedang khutbah. Lalu ya, mereka itu tiba-tiba mendengar suara, naiklah ke bukit gitu. Maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti sahabat di zaman siapa? Khalifah ya. Dia mengejar musuh. Dan musuh yang dikejar ini kekuatannya berlipat-lipat. Dan musuh ini kemudian naik kapal laut ya. Sedangkan sahabat ini pasukan kuda. Gimana kuda bisa menyeberangi lautan? Mustahil. Tapi ini sahabat berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Kemudian dia mengatakan kita berperang karena Allah. Luar biasa nih karamah para sahabat. Sehingga apa? Kuda-kudanya itu menyeberangi lautan dan airnya cuma sampai di lutut kuda itu. Dan dia berhasil membantai seluruh musuhnya dan mengambil harta rampasan dari musuh-musuhnya. Kembali tak satu pun yang meninggal. Itu bentuk karamah. Bagaimana Umar bin Khattab ketika terjadi kekeringan sungai Nil, beliau kirim surat ke Nil. Wahai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Dari sungai Nil. Itu karamah. Dan kalau sudah sahabat, masya Allah, sudah sahabat lagi. Para walinya adalah ya, tingkatan wali tertinggi sahabat. Tingkatan karamah tertinggi adalah sahabat. Dan nggak ada kemudian setelah sahabat yang ngaku-ngaku bisa melihat Rasulullah atau bisa mencium. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.